Pancasila di era globalisasi. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dengan kata lain, globalisasi adalah memudarnya batas negara-negara. Globalisasi sebenarnya sudah terjadi sejak abad ke-15 Masehi saat bangsa Eropa melakukan penjelajahan besar-besaran dengan berlayar mengarungi samudera. Di era sekarang, globalisasi menjadi lebih cepat. Ini karena kemajuan teknologi hampir di semua bidang mendukung hal tersebut. Dengan situasi saat ini, dunia yang begitu luas dan jarak antara negara yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena di era globalisasi ini batasan-batasan antar negara seakan tidak terlihat, sehingga kebudayaan luar serta informasi berita internasional masuk dengan mudah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak dampak negatif yang masuk ke Indonesia lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Sebagai contoh, globalisasi ini telah mempengaruhi salah satu aspek budaya kita, yaitu gotong royong. Globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat menjadi lebih individualis. Padahal selama ini gotong royong merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita melalui sila keempat. Selanjutnya, Pancasila adalah ideologi negara yang berarti isinya tidak boleh dirubah ataupun ditambahkan. Tapi bukan berarti Pancasila menjadi sebuah dasar yang tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud menyesuaikan diri di sini adalah tidak berarti bahwa Pancasila harus mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi ia mampu mengeksplisitkan wawasan secara konkret, sehingga mempertajam kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah teraktual. Meskipun banyak dampak positif di bidang ekonomi dalam era globalisasi, tapi tindak kejahatan tetap masih terbilang tinggi dan tindak kejahatan tersebut banyak yang melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila. Seperti kasus kurir yang mengambil barang milik pelanggan dan kebanyakan yang menjadi korban adalah pelanggan yang beli barang-barang berbau seperti foto member berbau K-pop seperti foto member boy girl group listrik dan lain-lain. Banyak keluhan dari pelanggan bahwa barang belanjaan mereka sering hilang. Kasus ini jelas telah menyalahi dan menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua dan kelima. Masih banyak contoh dampak era globalisasi hingga tak bisa disebutkan seluruhnya. Pada intinya adalah Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter budaya baru yang masuk. Rakyat Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman, tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila menjadi fleksibel dan membawa kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan berada di bawah kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para pendirinya Bapak ketika bangsa Indonesia diciptakan.
Namun dalam perjalanan hidup yang panjang berbangsa dan bernegara, Pancasila seringkali mengalami berbagai penyimpangan realisasi nilai-nilainya. Penyimpangan dari pengamalan Pancasila bisa berupa penjumlahan, pengurangan, dan menyimpang dari makna sebenarnya. Dan ini seringkali mencakup bisnis relokasi realisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif Pancasila tahu bagaimana memperhatikan nilai filsafat yang mendalam. Nilai ini menjadi sebuah ideologi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi yang mencakup sistem filosofis yang didasarkan pada teori-teori filosofis. Pancasila merupakan karya filosofis suatu bangsa besar yang berhasil dikembangkan oleh para pendiri negara kita. Negara Pancasila pun Indonesia bisa mengatasinya, mereka mempunyai identitas nasional yang khas. Pesatnya perkembangan teknologi di abad 21 pun demikian untuk menciptakan kehidupan baru bagi masyarakat modern. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan secara hukum, khususnya dalam bentuk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah pusat mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi latar belakang segala peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat. Penerapan Pancasila secara subjektif sangat bergantung pada kesadaran, ketaatan, dan kemauan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pancasila bukan hanya ideologi dan dasar negara Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, hal itu akan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Indonesia mengaburkan nilai-nilai Pancasila karena dengan teknologi yang semakin maju, generasi milenial atau generasi pasca milenial atau bahkan generasi yang lebih populer digital adalah generasi yang tidak pernah melewatkan evolusi teknologi. Generasi milenial merupakan generasi yang lebih membutuhkan nilai-nilai Pancasila karena generasi inilah yang akan berkembang bersama dengan berkembangnya teknologi. Di zaman yang serba canggih ini, tingkat persaingan pun demikian sedang meningkat. Kualitas dan kinerja orang tersebut juga harus lebih baik. Berhadap Berhadap-hadapan dengan pandangan tadi, maka ada pandangan lain mengenai hubungan antara manusia dengan masyarakatnya. Pandangan ini memberi bobot yang berlebihan terhadap masyarakat sehingga kedudukan manusia dalam pandangan ini tidak lebih dan sekadar nomor serta kehilangan kepribadiannya. Masyarakatlah yang dianggap segala-galanya sehingga pribadi-pribadi dianggap seolah-olah sebuah alat saja dari mesin raksasa masyarakat. Pancasila yang dikukuhkan dalam Sidang 1 dan BPPK pada tanggal Juni 1945 adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu, Indonesia yang merdeka, di atas dasar itulah akan didirikan Gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Sidang BPPK telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka dalam keputusan Sidang PPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa. Falsafah Pancasila terbentuk dari suatu konsep ruang bangsa Indonesia atas Dirinha dalam memandang relasi antara manusia dalam hubungan vertikal dengan Tuhannya dan dalam hubungan relasi horizontal dengan sesama manusia. Pancasila menerapkan dua nilai yang tertanam dalam ruang kesadarannya, nilai religiositas dan nilai komunal. Nilai religiositas merupakan nilai-nilai atas keyakinan akan adanya kekuatan utama sebagai
penilaian atas konsep ruang dan waktu manusia. Nilai komunal keberagaman menunjukkan adanya suatu kesadaran akan adanya hubungan relasi sesama manusia yang hidup bersama dalam sebuah rumah bernama Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tergali dalam diri bangsa Indonesia yang mengalami proses-proses integratif dengan beragam nilai internal maupun eksternal yang datang dari luar dirinya. Ketika semua nilai-nilai baik internal maupun eksternal tersebut mengkristal, maka tersusunlah nilai-nilai Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Pancasila menjadi suatu sistem filsafat sebagai produk ilmu pengetahuan sekaligus landasan etik manusia Indonesia. Terima kasih.